Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ngoprek Informatika. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas mengenai pengantar teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari sejarahnya yang berasal dari dua istilah, kemudian kita juga sudah mempelajari tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi, kemudian juga sudah belajar mengenai sistem operasi yang ada di dalam Windows, yang ada di dalam Linux, dan lain-lain. Untuk sekarang kita akan belajar mengenai manajemen file, mulai dari tips atau cara bagaimana manajemen file yang baik itu seperti apa, kemudian cara manajemen file di cloud, kemudian ada operasi dasar dari manajemen file, dan lain-lain. Tonton terus videonya dari awal sampai selesai kalau kalian memang pengen tahu, dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kita awali dengan pengertian dari manajemen file terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, manajemen file adalah proses mengatur, menyimpan, mengelompokkan, memberi nama, dan memindahkan file yang ada di komputer atau perangkat digital lainnya dengan tujuan supaya file tersebut bisa ditemukan, bisa digunakan, dan bisa dipelihara. Tujuan manajemen file yang pertama adalah memudahkan dalam pencarian file. Kemudian yang kedua, menjaga kerapian dan struktur penyimpanan file. Kemudian yang ketiga, melindungi file dari kerusakan atau hilang. Yang keempat, efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Dan yang kelima adalah memastikan file tersebut mudah diakses dan di-share atau dibagikan. Selanjutnya yaitu struktur file system. File system adalah cara sistem operasi untuk mengatur dan mengelola penyimpanan yang ada di hard disk, SSD, flash disk, ataupun cloud. Jadi file system itu memiliki 4 komponen utama, yaitu dimulai dari root directory atau disebut dengan induk dari semua folder. Kalau kalian menggunakan Windows, coba dibuka File Explorer, kemudian di sebelah kiri itu ada yang namanya New Volume C, New Volume D, New Volume E, dan seterusnya. Itu disebut root directory atau induk dari semua folder. Kemudian di atas root directory itu terletak dokumen, musik, download, picture biasanya. Kemudian itu bisa disebut dengan folder. Dan kalau kita membuka salah satu folder tersebut, kemudian membuat folder baru, itu disebut dengan subfolder. Kemudian selanjutnya yang ketiga, komponen utama yang ketiga yaitu file. File itu data yang kita simpan, bisa berupa dokumen, musik, video, atau gambar. Kemudian yang keempat adalah path. Path itu alamat kita menyimpan file tersebut. Misalkan kita menyimpan di C ya, di directory C, kemudian folder users, kemudian dokumen, kemudian subfolder tugas, kemudian baru file kita. Itu nanti dijadikan satu oleh path menjadi sebuah alamat penyimpanan. Kemudian selanjutnya ada jenis dari file system. Itu kalau di flash disk itu biasa disebut dengan FAT32, kalau di Windows disebut dengan NTFS, kalau di Linux ext4, kalau di macOS itu APFS. Di dalam manajemen file itu ada operasi-operasi dasarnya, mulai dari ketika kita membuat file atau folder, atau disebut dengan istilah create. Kalau kalian tahu, masuk di File Explorer, diklik kanan, New Folder. Nah, itu adalah operasi yang pertama. Kemudian operasi yang kedua yaitu membuka file atau open. Jadi diletakkan di file tersebut, klik kanan open, atau cara cepatnya yaitu klik 2 kali. Nanti filenya bisa kebuka. Kemudian operasi yang ketiga yaitu menyimpan atau save. Ini contohnya ada di dokumen Microsoft Word. Misalnya kita membuat suatu materi atau suatu tugas melalui Microsoft Word, kemudian kita save di bagian file, save or save as, atau ada shortcutnya yaitu Ctrl S biasanya. Kemudian kita kasih nama untuk file tersebut.
Kemudian yang keempat yaitu menyalin file atau kita kenal dengan istilah copy. Biasanya itu Ctrl C, kemudian kita paste ke lain itu Ctrl V. Jadi itu operasi yang keempat. Kemudian operasi yang kelima yaitu memindahkan file, yaitu tadi Ctrl C, Ctrl V. Kemudian yang keenam yaitu menghapus file. Cara menghapus file itu bisa klik kanan, kemudian kita pilih delete, atau cara cepatnya langsung saja file yang mau kita hapus langsung diklik delete atau shift del. Kalau shift del itu filenya sudah tidak ada di dalam recycle bin, tapi kalau delete itu filenya masih ada di dalam recycle bin. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembalikan file atau restore. Restore file ini berlaku ketika kalian delete-nya pakai delete saja, bukan shift del. Jadi filenya itu masih ada di dalam recycle bin. Kita masuk recycle bin, kemudian kita restore. Itu untuk mengembalikan file. Kemudian yang kedelapan yaitu mengganti nama file. Mengganti nama file bisa dilakukan dengan cara kalian letakkan kursornya di file kalian, klik kanan, kemudian pilih rename. Ubah sesuai nama yang kalian inginkan, atau diklik satu kali terus diganti namanya, itu sudah bisa. Kemudian yang ke-9 yaitu pencarian file atau search. Biasanya terletak di kolom kanan atas, itu kita tuliskan aja keywordnya. Selanjutnya adalah ekstensi file. Ekstensi itu bisa disebut juga dengan format file. Kalau di dalam dokumen, format file itu ada banyak, ada 5 mungkin yang paling umum. Yang pertama yaitu untuk dokumen Microsoft Word, itu biasanya formatnya .docx atau .doc, biasanya gitu kalau filenya berupa dokumen biasa. Kemudian kalau file PDF untuk dokumen universal itu formatnya .pdf. Kalau untuk teks biasanya yang ada di Notepad itu formatnya .txt. Kalau untuk file Excel itu biasanya pakai spreadsheet, yaitu formatnya .xlsx. Kemudian kalau PowerPoint biasanya .ppt. Ekstensi selanjutnya yaitu ekstensi gambar atau format gambar. Format gambar itu ada banyak teman-teman, tapi yang umum itu ada JPG atau JPEG. Itu untuk foto atau kompresi. Biasanya .jpg atau .jpeg. Kemudian untuk gambar transparan itu formatnya .png. Kalau untuk gambar vektor itu .svg. Kemudian kalau animasi ringan itu biasanya .gif. Kemudian ekstensi selanjutnya yaitu ekstensi video. Ekstensi video itu ada .mp4, itu video yang paling umum. Kemudian video dengan kualitas tinggi itu .mkv, kemudian format video lama itu .av. Sekarang sudah jarang ditemui. Kemudian ekstensi audio itu ada .mp3, itu untuk audio umum. Audio tanpa kompresi itu .wav, kemudian audio dengan kualitas tinggi itu .aaj. Selanjutnya ada ekstensi pemrograman. Nah, ini kalau kita membuat suatu program atau aplikasi dengan bahasa yang berbeda-beda, pasti memiliki format yang berbeda. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman C++, itu formatnya .cpp. Kalau kita menggunakan Python, itu formatnya .py. Kalau Java, itu formatnya .java. Kalau website, itu .html. Selanjutnya ekstensi sistem. Kalau menggunakan Windows pasti ada beberapa program atau aplikasi yang berformatkan .exe. Itu memang untuk aplikasi yang ada di Windows. Kemudian .dll itu untuk library Windows. Kemudian .sys itu file system yang ada di OS. Selanjutnya adalah manajemen file di cloud, yaitu cara menyimpan file di cloud itu tempat penyimpanan secara online. Jadi dia itu bisa real time, dimanapun kita berada bisa mengakses file tersebut. Tetapi kalau manajemen filenya hanya di komputer atau laptop, itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau cloud itu hanya membutuhkan wifi atau internet.
Kemudian manajemen file di cloud itu memiliki banyak kelebihan. Salah satunya bisa diakses dari mana saja, kemudian bisa kolaborasi real time, jadi kita bisa share atau bagikan file tersebut atau edit file tersebut dimanapun kita berada. Kemudian penyimpanannya itu lebih lama dan bisa di-restore file-file yang hilang atau file-file yang ke-restart. Kemudian toolsnya itu apa saja yang sering kita jumpai, yaitu Google Drive, kemudian OneDrive, kemudian ada Google Foto, ada iCloud, terus ada Dropbox. Oke, sekarang puncaknya ada di tips manajemen file yang baik, yaitu cara menata file dengan baik itu seperti apa. Yang pertama, gunakan nama file yang jelas. Kalau misalkan kita dapat tugas, pasti kan banyak ya tugasnya itu 1 dari 10. Kita mulai dengan tugas 1, mata pelajaran apa, jadi kita jelaskan. Jangan hanya file tugas 1 fix, tugas 1 finish, tugas 1 revisi. Nah, itu yang membingungkan teman-teman. Kemudian yang kedua, buat struktur folder yang rapi. Jadi kalau dia dokumen, itu diletakkan di folder dokumen, kemudian kita buat subfolder seperti apa, kemudian nanti baru filenya. Kemudian gunakan backup. Nah, ini pentingnya. Kalau di komputer saja kita menyimpan filenya, takutnya komputer rusak atau korup atau ada virus, kita nggak punya file simpanan lain. Jadi usahakan ketika kalian memiliki file yang sangat penting itu di-upload di cloud atau disimpan di cloud atau di-share ke hard disk eksternal, itu juga bisa. Kemudian yang keempat yaitu jangan simpan file semuanya di desktop. Desktop itu mana? Bagian depan itu loh, ketika kita menyalakan laptop terus muncul tampilan awal, nah itu desktop. Kalau file itu diletakkan di desktop dan banyak filenya, itu akan mengganggu kinerja laptop. Biasanya laptop akan lemot. Kemudian yang kelima yaitu rutin bersihkan file. Jadi kita harus mensortir kira-kira mana file yang masih diperlukan dan tidak diperlukan, kemudian mana file yang harus dihapus dan yang harus disimpan dengan baik. Kemudian cara yang keenam yaitu gunakan ekstensi sesuai kebutuhan. Kalau video tadi kan ada video berkualitas tinggi sama video berkualitas biasa ya. Nah, itu kita pikirkan terlebih dahulu kira-kira video itu pantasnya formatnya seperti apa. Itu juga berpengaruh pada penggunaan ruang penyimpanan. Kemudian yang ketujuh yaitu gunakan kompresi untuk file besar. Nah, file-file yang besar itu bisa dikompres menjadi suatu file yang disebut dengan RAR atau zip. Itu memudahkan kita untuk share file yang besar itu. Kemudian yang kedelapan yaitu beri password pada file yang penting. Jadi kalau kita punya dokumen rahasia itu harus disimpan atau dikasih password di saat kita mau membuka file. Teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai pengertian manajemen file, operasinya, ekstensinya, dan juga yang terakhir ada tips yang paling menarik gimana cara manajemen file yang baik. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa di-share lagi videonya supaya aku terus semangat bikin kontennya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum.